Oke, Baik, selamat pagi Pak Suhardi. selamat pagi Bu Mega Cynthia. Terima Senang. kasih ya Pak sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Pada kegiatan hari ini saya mendapatkan salah satu tugas dari salah satu program pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti pada angkatan 7 Pak. Ya, ya, ya. Jadi di sini Pak saya akan melakukan wawancara dengan Bapak dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan nanti dan saya mintakan waktunya Pak untuk menjawab mungkin sedikit atau masalah atau kasus yang ada di sekolah Bapak dan bagaimana cara mengambil keputusannya. Jadi yang pertama Pak, saya ingin bertanya mengenai kasus selama ini yang ada di sekolah Bapak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Baik, terima kasih Bu Mega sudah bisa berkunjung, ya, bisa bertemu, dan saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebagai rekan guru, ya, kepala sekolah, tentunya banyak hal yang mesti kita diskusikan. Uh, Terkait dengan kasus di sekolah kami, khususnya tentunya selama ini cukup kompleks, ya, banyak juga kasus-kasus di sekolah, khususnya berkaitan dengan anak-anak yang kami selama ini tangani, ya, di SD, sekolah dasar di mana saya sedang melaksanakan tugas eh, saat ini. Misalnya salah satu kasus yang baru kami tangani selama ini ada satu dua anak itu sedang melakukan kegiatan sore hari di sekolah ini, ya. Jadi di kampung ini kan ada sekolahnya tidak jauh dari lingkungan sekitar, ya, kampung. Jadi anak-anak ini melakukan kenakalan yang mungkin dikatakan kenakalan yang berlebihan. Jadi baru-baru ini kami tangani mereka mengakui kesalahannya ketika waktu itu anak-anak itu masuk ke salah satu ruangan kantor guru itu melalui ventilasi jendela, ya. Jadi anak-anak ini ada berapa anak, jadi bersama-sama ada yang masuk ke dalam ruangan kantor guru pada saat sekolah sudah tutup, ya. Jadi tujuan mereka hanya mengambil salah satu dua mainan anak-anak yang bisa mereka mainkan, ya. Jadi ketika kami cek pada saat masuk sekolah pagi hari, ketika itu kami agak kaget dan terkejut melihat bahwa ada bagian pintu atau jendela yang terbuka di ruangan kantor guru itu. Jadi kami cek, rupanya ada kemungkinan orang masuk dari ventilasi jendela belakang gitu. Jadi kami tangani salah satu kasus yang barusan kami bisa tangani. Mungkin itu sedikit kasus cerita yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini, Bu. Sekian, Bu. Iya, Ada lagi? mungkin dari kasus-kasus ini Pak selama ini ya seperti yang Bapak cerita tadi kasusnya yang terjadi yang barusan terjadi di sekolah Bapak itu merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Kalau menurut saya itu uh, bisa juga dia katakanlah dilema etika karena bertentangan dengan apa sikap sosial, ya, atau juga bisa mungkin masuk ke bujukan moral tadi, ya, karena itu berkaitan dengan sikap moral anak, mungkin mungkin begitu, Bu, yang bisa saya pahami, Iya, ya. Pak. Terima kasih ya Pak sudah Ya, berbagi ya. cerita mengenai masalah kasus-kasus yang di sekolah Bapak, terutama kasus yang baru terjadi ya Pak. Pertanyaan yang kedua ini, selama ini bagaimana
Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak ini, contohnya kasus yang tadi Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak tersebut? Baik, dalam kasus ini kami pihak sekolah mencoba mencari informasi. Itu awalnya ya, mencari informasi dengan anak-anak yang lain. Mungkin ada anak yang di SD itu, salah satu dari mereka mungkin ada yang masuk ke ruangan itu melalui ventilasi jendela tadi. Jadi kami mencoba menggali informasi awal ya. Jadi pada saat itu kami menanyakan dengan anak-anak yang pada saat itu hadir di sekolah. Jadi ada yang mengetahui, tetapi kami rahasiakan ya anak itu, siapa yang memberikan informasi itu kami rahasiakan. Kami panggil satu-satu ke ruangan kantor guru. Jadi itu ya Pak ya, kasus Bapak itu ya Pak ya. Nah, langkah berikutnya mungkin kita mencoba berkoordinasi dengan pengurus kampung atau komite ya, komite sekolah bersama-sama untuk mencoba mencari solusi ya kan, dari kasus-kasus yang salah satu yang saya ceritakan tadi, ada berbagai kasus. Jadi langkah-langkahnya kita coba koordinasi ya, komunikasi dengan pihak guru juga, dengan warga kampung sekitar ya, di sekitar sekolah di mana kita sedang melaksanakan tugas saat ini. Nah, lalu kita koordinasi juga dengan pihak komite ya, tokoh masyarakat, lalu juga pengurus kampung ya. Jadi supaya kasus-kasus itu tidak terulangi lagi ya di kemudian hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini Bu. Jadi langkah-langkah itu kita tahap demi tahap ya, supaya bisa teridentifikasi dengan baik masalah itu, bisa kita mencari solusinya bersama dengan semua pihak yang terkait ya, khususnya di lingkungan sekolah sekitar itu. Mungkin demikian Bu. Ya, bagus sekali ya Pak. Dari kasus yang Bapak alami di sekolah Bapak, saya juga setuju mengenai langkah yang harus kita lakukan dalam menangani kasus yang ada di sekolah kita, yaitu saling berkoordinasi ya Pak dengan semua warga sekolah, khususnya guru dalam menangani masalah atau kasus yang ada di sekolah. Itu ya Pak ya. Nah, yang selanjutnya saya akan menanyakan hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Bapak anggap efektif dalam sebuah pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak? Mungkin hal yang paling efektif ya, jadi katakanlah salah satu kasus tadi, kita mungkin lebih mudah menanyakan itu kepada temannya ya, kepada temannya di sekolah ya. Jadi karena ini kenakalan anak-anak yang mungkin dianggap biasa, tapi sesuatu yang kalau diteruskan bisa menjadi buruk ya kan. Maka saya pikir perlu kerjasama, koordinasi dengan pihak tokoh masyarakat, dengan komite ya, dengan pengurus kampung, atau dengan pihak orang tua wali murid di kampung itu di mana kita sedang melaksanakan tugas pada saat ini. Mungkin demikian Bu. Jadi saya pikir itu yang utama. Ya Pak, dari pengalaman-pengalaman dari cerita Bapak, saya menyimpulkan bahwa dalam menangani suatu kasus yang terjadi dalam lingkungan sekolah ini, kita harus bisa menentukan hal-hal yang bisa kita anggap efektif agar bisa menangani kasus-kasus ini ya Pak ya. Tentunya tadi Bapak bilang dengan cara kita berkoordinasi seperti tadi ya Pak ya. Nah, selanjutnya mengenai hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus yang merujuk ke dilema etika Pak. Tantangan ya. Iya. Mungkin hal-hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan kaitan dengan dilema etika ini,
eh, dukungan ya, dukungan barangkali dukungan dari orang tua ya, orang tua murid ya. Jadi misalnya begini, misalnya kalau kita nangani satu kasus yang saya sebut tadi, kenakalan anak ini masuk ke ruang sekolah atau ruang guru sudah lewat jendela, itu kan sebuah pelanggaran ya kan, pelanggaran apa moral mungkin begitu. Eh, Ketika kita tangani kasus itu, tapi ada mungkin anggapan orang tua atau persepsi orang tua bahwa itu hal yang biasa. Nah, padahal kalau itu terus-menerus itu dilakukan oleh si anak tersebut, itu akan berdampak semakin jauh, semakin buruk kan. Nah, jadi ini sebuah tantangan bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan orang tua murid. Ya. Jadi kadang orang tua menganggap itu hal yang biasa saja, yang sepele, dianggap itu biasa saja itu. Jadi kadang-kadang ini sebuah tantangan ketika kita menangani kasus-kasus masalah-masalah yang berkaitan dengan anak di sekolah atau di lingkungan sekolah kita ya. Padahal kita maunya orang tua murid atau wali murid ini mendukung sepenuhnya apa yang kita ambil dalam mengambil keputusan yang bijaksana tadi ya, yang nilai kebajikan. Jadi tujuannya supaya anak itu tidak mengulangi lagi eh, perbuatannya, ya kan, perbuatannya yang dianggap menyimpang, ya kan, menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan teman-teman yang lainnya. Jadi ini saya pikir menjadi tantangan tersendiri karena orang tua kadang-kadang menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Jadi itu barangkali itu yang terbiasa terjadi dalam kita menangani kasus-kasus berkaitan dengan anak-anak kita di sekolah kita masing-masing. Mungkin demikian, Bu. Iya, benar sekali ya yang Bapak bilang tadi. Kita di sekolah itu memang perlu dukungan ya Pak ya. Baik dari teman kita di sekolah, sesama rekan guru, kita juga perlu dukungan dari orang tua. Ya. Terutama dalam apa namanya melihat perkembangan anak-anaknya di rumah. Karena kita kan kalau kita sebagai guru hanya bisa memberikan perhatian atau memberikan dukungan, memberikan apa namanya pembelajaran hanya di sekolah. Jadi di rumah itu selebihnya mereka banyak waktunya di rumah. Jadi kita saya merasa benar sekali yang Bapak bilang tadi, kalau kita tuh memerlukan sekali dukungan dari orang tua dalam mendidik anak-anak mereka juga di rumah dengan baik. Mungkin itu ya Pak ya. Iya, iya. Nah selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah apa namanya takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Ini kaitan dengan masalah-masalah yang kaitan dengan anak ya, murid di kelas, di sekolah. Biasanya kalau bisa ditangani secara langsung, spontanitas, biasanya kita tangani langsung. Cuman memang perlu identifikasi masalah dari awal. Jadi betul-betul masalah itu masalah yang tidak ada kaitannya dengan pihak lain ya, mungkin orang tua atau orang komite dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya berkaitan dengan masalah-masalah kecil di sekolah, saya pikir selama ini kita spontanitas saja ya, tidak ada jadwal khusus, tidak ada prosedur khusus ya. Jadi yang penting anak itu kita tangani dengan baik, kita bimbing, kita arahkan dan kita bersama-sama supaya dia mencari solusi terhadap kasus atau masalah yang dia sedang hadapi atau dia sedang lakukan. Jadi kalau masalah itu bisa ditangani di sekolah dalam waktu yang tepat dan tidak perlu lebih langkah selanjutnya, jadwal selanjutnya saya pikir tidak perlu lah. Tapi kalau memang ada masalah-masalah yang cukup valid, urgent ya, jadi perlu waktu, perlu analisis, ya perlu juga penelaah yang semakin mendalam kan dalam menangani kasus itu. Jadi berbeda, ada perbedaan-perbedaan ya ketika kita melihat satu kasus. Jadi
bisa saja yang kasusnya agak ya bisa ditangani langsung di sekolah pada saat itu ditangani saja. Tapi kalau ada masalah yang agak urgent, agak pelik, agak kompleksitasnya lebih rumit, mungkin perlu waktu, perlu analisa yang semakin mendalam. Jadi tergantung masalah yang kita sedang hadapi saja, mungkin dari segitu yang dapat saya bisa jabarkan, jelaskan Bu. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi dari pengalaman kita bisa melihat bahwa dalam suatu kasus itu kita bisa apakah kita bisa menyelesaikan secara langsung atau tidak, kita bisa melihat dari besarnya kasus tersebut atau rumitnya suatu kasus ya Pak ya. Nah selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Pak dari suatu kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Ya ada. Jadi selama ini misalnya tadi rekan sejawat juga memberikan masukan, dukungan kan, mencari solusinya bagaimana. Jadi saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah di mana saya bertugas, jadi rekan sejawat ini menjadi faktor pendukung utama ya kan, supaya dalam setiap kasus yang kita hadapi itu bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Nah itu mungkin langkah yang pertama. Yang keduanya itu mungkin tadi saya katakan anak-anak tadi nih. Jadi murid-murid kita ini juga bisa bekerja sama dengan kita dalam memberikan informasi ya kan, informasi awal bahwa katakanlah si A melakukan pelanggaran misalnya kenakalan masuk dari ventilasi jendela belakang sekolah masuk ke dalam mengambil sesuatu, ya paling tidak minimal ini informasi awal dari anak-anak didik ini menjadi satu faktor pendukung ya kan, pendukung untuk kita semakin bisa menganalisa lebih lanjut dari sebuah kasus yang kita sedang hadapi dan tangani. Jadi itu yang mungkin hal yang menjadi faktor-faktor pendukungnya ya kan. Jadi banyak lain lagi karena kita sekolah di pedalaman di kampung, jadi ya paling tidak informasi-informasi seperti itu yang perlu kita gali dan kita dapatkan untuk bisa mencari nanti titik masalahnya dan menemukan solusi yang terbaik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah di mana saya sedang melaksanakan tugas saat ini. Mungkin demikian Bu yang dapat saya bisa uraikan, paparkan dalam kesempatan yang baik ini. Baik Pak, dari yang saya tanggapi mengenai faktor-faktor pendukung Bapak yang selama ini mempermudahkan Bapak untuk menangani kasus tadi, seperti yang Bapak bilang tadi, ada rekan sejawat atau guru-guru sekolah dan murid-murid dalam mencari informasi mengenai suatu kasus ya Pak ya. Itu yang saya tangkap tadi ya Pak. Yang terakhir Pak, yang ingin saya mau tanyakan terakhir itu, dari semua hal yang telah disampaikan ini, dari kasus-kasus atau aktivitas pembelajaran kali ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan dilema etika dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Baik, pengalaman yang saya dapat atau saya peroleh selama ini melalui berbagai kasus ya, masalah yang kita sudah tangani selama di sekolah ini, saya pikir pembelajarannya bahwa saya semakin bisa mengambil sebuah keputusan yang benar-benar tepat ya, benar-benar terdeteksi ya, dianalisis sedemikian rupa ya, dan keputusan itu menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan ya, kebajikan secara universal kepada anak itu sendiri, sehingga akan membawa perubahan dampak yang baik bagi si anak atau dari si murid dan bagi kita dengan
dengan pengalaman-pengalaman yang seperti itu dari kasus-kasus yang kita sudah tangani selama ini, semakin membuat kita bisa semakin bijaksana, ya kan, bijaksana, semakin diberikan ketelitian, diberikan kemampuan, pemahaman, pengalaman dari sebuah kasus yang kita hadapi. Dengan demikian, ketika masalah-masalah itu bisa terulang lagi, ketika kita hadapi, kita sudah memiliki sebuah pembelajaran pengalaman yang sangat berarti, bernilai bagi sebuah kasus yang sedang kita hadapi ke depannya. Jadi sangat bermakna dan sangat bermanfaat sekali dan sangat positif sekali bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, supaya dengan demikian solusi itu benar-benar berpihak kepada si anak tadi, ya. Jadi keputusan itu tidak merugikan dia, tidak menghukum dia, tetapi membawa dia kepada sebuah perubahan sikap, ya kan, perubahan mental pada anak itu, supaya dia tidak lagi mengulangi kesalahan atau perbuatan yang dikatakan tadi menyimpang dari kenakalan-kenakalan biasa. Mungkin demikian, Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak. Tadi saya petik dari pertanyaan terakhir tadi yang mengenai bagaimana pengalaman kita, apa yang kita ambil dari kejadian kasus tersebut, yaitu kita bisa menjadi pemimpin yang bijaksana ya Pak ya, dalam mengambil sebuah keputusan dalam suatu kasus ya Pak ya, mengenai yang terjadi di sekolah kita, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita sebagai pemimpin untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dalam menelaah suatu kasus, menjadi pemimpin yang bisa memandang suatu kasus itu tidak sama ya Pak. Jadi kita harus bisa menelaah kasus Ya. mana yang kasus yang besar, mana kasus yang bisa kita selesaikan dengan baik, yang bisa kita selesaikan dengan mudah atau tanpa memerlukan pihak lain, seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin hanya sampai di sini Pak kegiatan wawancara kita pada kesempatan kali ini. Saya juga banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Suhardi yang telah menyempatkan diri, memberikan waktunya untuk saya melakukan wawancara kepada Bapak untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih ya Pak ya. Siang Pak.